Hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan khotbah berjudul Alkitab dan Keluarga Surgawi. Tuhan telah mengutus para nabinya di setiap zaman untuk memainkan peran sebagai utusan yang menyampaikan kehendak-Nya. Hari ini, sama halnya dengan kita. Semua orang yang menginjil dan melaksanakan kehendak Tuhan di zaman ini adalah nabi yang diutus oleh Tuhan, bukan? Hari ini, mari kita belajar tentang kehendak Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dan untuk semua anggota keluarga surgawi kita yang sekarang beribadah bersama di seluruh dunia melalui catatan dan nubuat Alkitab. Mari kita baca kitab 2 Timotius pasal 3, ayat 12. Ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan, oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab adalah hadiah berharga Tuhan bagi umat manusia. Pesan yang telah Tuhan kirimkan dalam seluruh 66 kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu dipenuhi dengan kasih. Apa yang harus kita waspadai? Apa yang tidak boleh kita lakukan? Apa yang pasti harus kita lakukan? Sifat yang harus kita miliki? Dan ketetapan-ketetapan Tuhan yang harus kita pegang. Semua ini sepenuhnya tercantum dalam Alkitab. Semua ini untuk keselamatan kita. Apa yang dikatakan Alkitab? Dikatakan bahwa Alkitab dapat memberikan hikmat kepada kita untuk kita beroleh keselamatan. Mari kita baca 2 Petrus pasal 1 ayat 20. Pasal 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Alkitab bukanlah buah pikiran atau pendapat manusia, melainkan firman Tuhan yang murni. Ke-66 Alkitab di dalamnya adalah salinan setia yang menyampaikan kehendaknya secara utuh. Walau mencatat peristiwa dari masa yang berbeda ribuan tahun, bagaimana dengan semua catatan ini? Segala sesuatu dalam Alkitab telah dirancang Tuhan, agar tergenapi dengan sempurna, tanpa ada satupun yang terlewatkan. Karena firman ini ditulis secara mutlak, untuk keselamatan kita, bukankah Alkitab berkata bahwa tidak boleh ada yang ditambahkan, atau dikurangi dengan pendapat manusia? Mari kita lihat bagian itu. Mari kita baca kitab Wahyu, pasal 22 ayat 18. Pasal 22, ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Bukankah kitab ini merujuk pada Alkitab? Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan melakukan apa? Akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi, kita tidak boleh menambahkan hal-hal yang tidak ada di dalam Alkitab. Apalagi yang dikatakan dalam ayat 19, dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini,
maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Firman Alkitab mengandung hal yang sangat penting, yang tidak boleh kita tambah atau kurangi sesuka hati. Karena setiap bagian dari Alkitab sangat penting dan perlu untuk keselamatan kita. Tuhan telah memberikan ke-66 kitab suci ini kepada umat manusia. Saat ini, banyak gereja bersikeras bahwa masing-masing dari mereka benar. Kerajaan surga bukanlah tempat yang bisa kita masuki, berdasarkan klaim kita sendiri. Bukankah keselamatan dan kerajaan surga ditemukan dalam melakukan firman Tuhan? Saat ini, banyak gereja di sekitar kita hanya menyembah Tuhan Bapa. Tetapi apa yang Tuhan firmankan kepada kita dalam Alkitab? Jawabannya sederhana, dan dapat ditemukan dengan mudah melalui Alkitab. Namun, tanpa memastikan melalui Alkitab, beberapa orang berkata, apa yang orang lain percayai atau ikuti pasti salah. Bagi mereka, tidak ada bedanya dengan menghalangi jalan mereka untuk menerima kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, janganlah kita terpaku pada pemikiran yang sempit. Kalau seseorang yang sudah tahu jalan yang telah kita lalui semalam itu salah, dan memberitahu fakta ini kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berpaling dari jalan itu dan bertobat. Inilah kehendak Tuhan, bukan? Meskipun ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu di dalam Alkitab, orang-orang mengabaikan firman Tuhan, jangan menambah atau mengurangi dari Alkitab. Inilah realitas orang yang beriman saat-saat ini. Sekarang, mari kita pelajari Alkitab tentang Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Silakan buka Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 ayat 11, kita baca. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya. Dan oleh karena kehendak siapa, semuanya itu ada? Kehendak Tuhan. Alkitab mengajar kita bahwa jarak antara matahari dan bumi, posisi mereka, dan segala sesuatu tentang mereka semua ditentukan oleh Tuhan. Sehingga manusia dapat hidup di planet ini, makhluk hidup dapat bertahan hidup, dan air dan udara dapat hadir. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dibuat tanpa kehendak-Nya. Saudara-saudari, pikirkan keberadaan semua makhluk hidup di bumi ini. Apakah ada makhluk hidup tanpa ayah atau ibu? Baik itu dunia hewan atau dunia tumbuhan, dimanapun ada kehidupan, pasti ada ibu. Di mana tidak ada ibu, tidak ada kehidupan. Karena itu, dunia tanpa ibu adalah dunia kematian. Kehendak siapa ini? Itu adalah kehendak Tuhan. Lalu, jika Tuhan Ibu tidak ada, bisakah ada kehidupan di kerajaan surga yang abadi? Kerajaan Tuhan adalah kerajaan kehidupan. Mari kita tegaskan fakta bahwa bukan hanya Tuhan Bapa, tetapi juga Tuhan Ibu yang ada di dunia rohani. Saat orang pergi ke gereja, mereka menggambarkan Tuhan sebagai Tuhan Bapa. Tidak peduli gereja mana yang mereka kunjungi, mereka mengatakan hal yang sama. Apakah kata Bapa digunakan dalam sebuah perusahaan? Atau, apakah itu istilah yang digunakan oleh organisasi nasional? Di mana itu digunakan? Bapa adalah gelar dalam setiap keluarga. Kita saling memanggil saudara dan saudari.
Sebutan saudara dan saudari juga digunakan dalam keluarga. Bapa, saudara, dan saudari ada. Kalau begitu, siapa lagi yang harus ada? Ada banyak orang yang berkata, pasti ada seorang ibu dalam keluarga duniawi, dan bersikeras bahwa tidak ada ibu dalam keluarga surgawi, dan di dunia rohani. Di sini, masalah keselamatan yang sangat penting dipertaruhkan. Tuhan adalah Bapa kita. Ini bukanlah gelar yang dipilih secara sewenang-wenang oleh gereja, tetapi sebutan yang diajarkan dalam Alkitab. Silakan buka kitab Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 9 kita baca. Karena itu, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dalam Matius pasal 6, ayat 9, Yesus yang telah datang ke bumi ini, mengajar orang-orang yang hidup tanpa mengetahui pemeliharaan kerajaan surga, bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Siapakah Tuhan itu? Alkitab memberitahu kita, bahwa Dia adalah Bapa kita. Tuhan adalah Bapa rohani kita, bukan Bapa jasmani kita. Benar? Mari kita baca kitab Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Alkitab dengan jelas mengajar kita memiliki Bapa jasmani yang melahirkan tubuh jasmani kita, dan kita memiliki Bapa rohani yang melahirkan roh kita, yaitu Tuhan. Alkitab adalah firman kebenaran, bukan? Bukankah kata kebenaran itu sendiri berarti sesuatu yang faktual? Dia yang ada di dunia rohani, sebagai Bapa adalah Tuhan kita. Bukankah gelar Bapa adalah gelar yang digunakan oleh anak-anak yang mewarisi darah dagingnya? Seorang bapa adalah pria yang memiliki anak. Karena Tuhan telah menulis semua hal ini di dalam Alkitab, kita tidak boleh menambah atau mengurangi apapun darinya. Mari kita buka 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6 ayat 17 kita baca. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi apa? Bapamu, dan kamu akan menjadi apa? Menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan, demikianlah firman Tuhan, yang Maha Kuasa. Beginilah cara Tuhan membangun hubungan kita dengannya, sebagai Bapa dan anak-anaknya. Bapa, anak laki-laki, dan anak perempuan adalah gelar yang digunakan dalam keluarga. Namun, semua gereja saat ini memahami Alkitab hanya sampai pada hal ini. Selain itu, apa yang dijelaskan Alkitab tentang ibu? Mari kita buka kitab Galatia pasal 4. Galatia pasal 4, ayat 26. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Siapa yang disebutkan dengan jelas dalam Alkitab? Apa yang dimaksudkan Yerusalem sorgawi? Itu berarti bahwa Yerusalem yang di surga. Kemudian, siapakah Yerusalem surgawi? Perempuan yang merdeka itu? Dia adalah ibu kita. Mari kita lanjutkan dengan ayat 28. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia,
yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Perempuan yang merdeka tertulis dalam ayat 26 adalah Yerusalem Sorgawi. Dia merdeka. Dan siapakah dia? Hal ini bermaksud bahwa siapa yang harus ada untuk roh kita? Jelas ditulis dalam Wahyu pasal 22, jangan tambah atau kurangi apapun dari Alkitab. Kalau begitu, menurut Alkitab, apakah kita harus mengakui atau menyangkal keberadaan Tuhan Ibu? Walaupun itu tertulis di dalam Alkitab, banyak gereja saat ini tidak menyadarinya. Maka, mereka berkata, hanya ada satu Tuhan, Tuhan Bapa. Dunia hewan dan dunia tumbuhan, di bumi diciptakan oleh Tuhan, atas kehendak-Nya. Itu merupakan buku pelajaran alam, yang telah dibukakan Tuhan, untuk kita. Semuanya mengandung kehendak Tuhan. Kita perlu merenungkan, mengapa hampir semua makhluk hidup memiliki sosok Bapa dan Ibu. Tanpa Bapa dan Ibu, bisakah kita memberi kehidupan pada generasi mendatang? Sama sekali tidak. Ini adalah kehendak Tuhan. Sama seperti adanya sosok Bapa di bumi, di surga pun ada Tuhan Bapa. Begitu juga dengan hubungan saudara dan saudari di bumi, di surga pun ada saudara rohani. Demikian halnya dengan keberadaan ibu dalam keluarga di dunia. Alkitab mengajarkan bahwa ada Tuhan Ibu dalam keluarga surgawi. Hal ini sekarang telah dinyatakan dengan jelas kepada kita. Saat ini, banyak gereja yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi mereka mengabaikan semua hal ini. Ini merupakan bukti nyata bahwa mereka tidak mengakui firman Tuhan. Galatia pasal 4, ayat 26, tidak ditulis oleh saya. Itu juga bukan sesuatu yang Anda tulis. Orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus menerima semua firman ini dari Tuhan. Lalu, bagaimana seharusnya kita memahami makna ibu kita dalam Galatia pasal 4, ayat 26, Yerusalem Sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita? Mari kita baca kitab Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1, ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam ayat 26, Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia. Tuhan sedang menciptakan manusia, bukan? Gereja Tuhan berkata bahwa ada dua Tuhan yang menciptakan umat manusia. Sejak titik ini, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara ajaran gereja Tuhan dengan ajaran gereja-gereja lain di seluruh dunia. Mereka berkata, tentu saja Tuhan itu hanya ada satu. Siapa yang berbicara di sini? Ada tertulis, berfirmanlah Tuhan. Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, yang menyebut dirinya sebagai kita. Saudara-saudari, kata kita itu bentuknya jamak, bukannya bentuk tunggal. Kalau Tuhan itu hanya ada satu, Dia harus berkata, aku akan menjadikan manusia menurut rupaku. Tetapi firman Tuhan tidak demikian. Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Mari kita baca
Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Siapa yang diciptakan? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu, satu laki-laki dan satu perempuan diciptakan. Bukankah ini menunjukkan dengan jelas bahwa dalam citra Tuhan terdapat sosok laki-laki dan juga perempuan? Itulah alasan mengapa Tuhan menggunakan kalimat, baiklah kita menjadikan manusia. Selama ini, orang-orang menyebut Tuhan yang memiliki citra laki-laki sebagai Tuhan Bapa. Lalu, secara alami, seharusnya kita memanggil apa untuk Tuhan yang memiliki citra perempuan? Ya, memang begitu. Bukankah Kejadian adalah kitab pertama dari total 66 kitab di dalam Alkitab? Tepat di pasal pertamanya, Alkitab sudah memberitahu kita bahwa Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu itu ada. Bahkan, di dalam Perjanjian Lama, kata Elohim digunakan sekitar 2.500 kali untuk menyebut Tuhan. Apakah kata Elohim digunakan hanya karena tidak ada bentuk tunggalnya? Tidak. Ketika Alkitab ingin merujuk pada Tuhan yang bersifat tunggal, istilah yang digunakan adalah Eloah. Sama seperti akhiran S dalam bahasa Inggris, tambahan im pada kata Eloah mengubahnya menjadi bentuk jamak, yaitu Elohim. Meskipun ada bentuk tunggal, bagaimana Tuhan mencatatnya dalam naskah asli Alkitab? Elohim. Meskipun Alkitab dipenuhi dengan ajaran ini, banyak orang tetap bersikeras bahwa hanya ada Tuhan Bapa dan tidak ada Tuhan Ibu. Padahal, pandangan tersebut sepenuhnya keliru. Mari kita baca kitab 1 Yohanes pasal 2, ayat 25. Pasal 2, ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Yaitu apa? Yaitu hidup yang kekal. Tuhan menjanjikan hidup yang kekal kepada seluruh umat manusia. Adapun pertanyaan, dari mana asal mula kehidupan? Para ilmuwan di abad ke-21 ini telah mencapai sebuah kesimpulan yang pasti. Mereka menemukan fakta bahwa tanpa seorang ibu, kehidupan tidak dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Itulah sebabnya, dalam setiap ciptaannya, Tuhan menetapkan prinsip bahwa dimanapun ada sosok Bapa, pasti ada sosok Ibu. Bukankah Ibrani pasal 8, ayat 5, menjelaskan bahwa apa yang ada di bumi adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga? Jika di dunia bayangan ini saja ada sosok ibu, maka di dunia nyata pun, sosok ibu itu pasti ada. Itulah sebabnya, dalam Galatia pasal 4, ayat 26, Tuhan menyatakan, Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Dalam Kejadian pasal 1, ayat 26-27, apa yang dikatakan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu satu sama lain? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bukankah dalam Kejadian pasal 1, ayat 27 tercatat bahwa laki-laki diciptakan menurut citra maskulin Tuhan, dan perempuan pun diciptakan menurut citra feminin Tuhan? Oleh karena itu, keberadaan laki-laki dan perempuan di bumi ini bersaksi bahwa Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu ada di surga. Jika hanya ada ayah tanpa seorang ibu, kehidupan tidak akan pernah ada. Dunia kehidupan tidak bisa ada. Dalam Wahyu pasal 4, ayat 11 tertulis bahwa Tuhan membuat semua itu sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi, dunia yang penuh kehidupan ini diberikan kepada umat manusia sebagai hadiah, sepenuhnya atas kehendak Tuhan. Karena kerajaan Tuhan adalah kerajaan kehidupan, maka Tuhan Ibu pun pasti ada di kerajaan surga, bukan? Sebab, dunia tanpa Tuhan Ibu adalah dunia kematian.
Di bumi ini, ada banyak sekali spesies hewan dan tumbuhan. Baik di dunia tumbuhan atau dunia hewan, dunia tanpa ibu adalah dunia kematian. Di dalam dunia yang penuh kehidupan seperti kerajaan surga, sosok ibu sudah seharusnya ada. Dalam Kejadian pasal 1, ayat 26, siapa yang ada bahkan sebelum Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa? Bukankah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu itu ada? Melalui Kejadian pasal 1, Tuhan telah mengungkapkan kepada kita kerajaan surga di mana ada Bapa dan Ibu. Kita diajarkan untuk memahami dan menerima firman Tuhan dalam Alkitab apa adanya, tanpa menambah atau menguranginya sedikit pun. Jadi, meskipun banyak orang berkata, hanya ada Tuhan Bapa, tidak ada Tuhan Ibu, kita harus sadar bahwa pandangan dan ajaran itu salah. Sebab, seorang anak hanya bisa ada jika ada seorang ibu. Itulah sebabnya, Alkitab menggambarkan pencarian anak-anak surgawi yang hilang, seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Perumpamaan ini diberikan oleh Yesus, jadi mari kita pikirkan hal ini. Ayam jantan jarang mengumpulkan anak-anaknya. Saat musuh menyerang, mereka biasanya hanya membela anak ayam, tapi itu saja. Namun, bagaimana dengan induk ayam? Begitu melihat burung pemangsa mengincar anaknya, instingnya langsung bekerja. Ia akan berteriak, memberi peringatan, dan segera melindungi mereka. Biasanya, ia hanya berkotek pelan. Namun, di saat itu, ia akan mengeluarkan jeritan yang sangat nyaring. Mendengar teriakan ini, semua anak ayam akan langsung berlari menuju induknya. Sang ibu pun merentangkan sayapnya, selebar mungkin untuk menyembunyikan semua anaknya dengan aman. Bahkan, burung pemangsa pun tidak akan berani menyentuh anak-anak ayam itu. Meskipun pemangsa tahu bahwa induk ayam jauh lebih lemah darinya, ia tidak akan berani menyerang. Sebab, sang induk pasti akan membela anak-anaknya, bahkan dengan nyawanya sendiri. Contoh-contoh ini membantu kita menyadari bahwa di balik keteraturan semua ciptaan Tuhan, ada tujuan besar. Dia merancang dunia jasmani ini untuk menyatakan kenyataan dunia rohani yang tak terlihat, yaitu kerajaan surga. Saat ini, ada banyak sekali gereja di sekitar kita. Percaya kepada Tuhan itu memang baik, tapi apa yang akan terjadi jika ajaran Alkitab disampaikan secara keliru atau sia-sia? Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, memanggilnya Tuhan, Tuhan? Bukan semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudari, apa sebenarnya kehendak Bapa? Apakah kehendaknya agar kita memiliki iman yang utuh kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu? Ataukah Dia ingin kita bersikeras bahwa hanya Tuhan Bapa yang ada? Kita harus memahami setiap ajaran Alkitab dengan sangat jelas.
Seseorang baru bisa dikatakan benar-benar percaya kepada Tuhan, jika ia menerima bahwa ajaran Alkitab adalah satu-satunya standar yang paling akurat. Namun kenyataannya tidak begitu. Seringkali, isi Alkitab justru dikurangi, dan hal-hal yang tidak ada malah ditambahkan. Ketika Tuhan datang ke bumi ini, Dia memberikan perintah yang jelas dan khusyuk. Lakukan kehendak Bapa. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui Kejadian pasal 1 dan Galatia pasal 4? Apakah Tuhan mengungkapkan kepada kita bahwa Tuhan Ibu itu ada atau tidak ada? Mengapa Tuhan merancang agar semua kehidupan hanya bisa lahir melalui sosok ibu? Karena kita tidak bisa melihat hal-hal surgawi dengan mata jasmani, Tuhan menetapkan sistem di bumi ini sebagai model, agar kita bisa memahami kenyataan di kerajaan surga. Tuhan menghubungkan setiap anggota keluarga melalui ikatan darah. Inilah yang biasa kita sebut hubungan darah. Demikian juga, apakah kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengikat kita dalam hubungan darah rohani? Melalui Paskah Perjanjian Baru, bukankah Dia menyatakan, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa," dan juga dengan jelas memerintahkan kita untuk merayakan Paskah? Namun sayangnya, banyak gereja saat ini justru mengabaikan Paskah Perjanjian Baru, padahal itulah perintah yang sangat ditekankan oleh Yesus sendiri. Kita harus memberitakan semua kebenaran ini ke seluruh dunia, di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menurut 2 Timotius pasal 3, apa akan terjadi kepada mereka yang ingin hidup saleh di dalam Kristus? Bukankah ini mengajar kita bahwa saat kita berusaha hidup saleh di dalam Kristus dan berjalan menuju kerajaan surga, kita pasti akan menghadapi tantangan dari orang-orang di sekitar kita? Saat orang-orang melihat ibadah Minggu atau Natal, mereka akan berpikir, itu baru namanya gereja. Tapi, saat kita berkata, kami memelihara Sabat dan Paskah, serta percaya kepada Tuhan Ibu, bagaimana reaksi mereka? Bukankah itu gereja aneh? Hal ini tidak aneh sama sekali. Namun dari sudut pandang Tuhan, bukankah ini adalah gereja dengan iman yang paling betul dan sempurna? Inilah alasan mengapa Petrus dan Paulus setia pada gereja ini. Inilah gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri. Apapun penilaian dunia terhadap kita, ingatlah bahwa penilaian Tuhan jauh lebih penting. Semoga Anda menghasilkan banyak buah, Roh Kudus yang cantik. Saya berdoa agar semua umat surga dan setiap Sion akan berdiri teguh di hadapan Tuhan. Terima kasih.